Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim di dunia ini. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya yang beriman kepadanya. Tentunya dengan menjalankan salat kita pun akan mendapatkan pahala yang melimpah dan kemudahan dalam menjalankan hidup di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjalankan sholat berjamaah. Hal ini karena lebih banyak pahala yang akan didapatkan dalam sholat berjamaah pun dipimpin oleh satu orang imam dan diikuti oleh para makmumnya. Dengan menjalankan ini kita pun akan semakin erat antar sesama muslim. Setiap laki-laki muslim bisa menjadi imam sholat dengan beberapa syarat. Lalu apa sajakah syarat untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut 7 syarat imam sholat yang harus diperhatikan, jangan salah kaprah. Versi dari Magenta Islam. Beragama Islam. Syarat seorang laki-laki untuk menjadi imam dalam sholat adalah harus beragama Islam. Hal ini menjadi syarat wajib. Tentunya kita sebagai umat muslim tidak akan bisa dipimpin dalam sholat oleh seorang yang non-muslim. Mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan kita tidak boleh mengikutinya. Selain itu juga seorang imam harus mengetahui bacaan dan gerakan sholat. Tentunya seorang muslim mengetahui hal ini karena sudah diajarkan oleh orang tua atau di sekolah. Bagi umat non-muslim pastinya tidak akan bisa menjalankan sholat karena tidak pernah menjalankannya. Hal ini pun dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Jika diketahui dengan jelas bahwa seorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Salat kita pun tidak akan sah jika diimami oleh seorang non-muslim. Maka dari itu sahabat beriman, seorang imam harus beragama Islam dan beriman kepada Allah Ta'ala. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mempunyai atau berakal sehat. Seorang imam harus memimpin para makmum untuk menjalankan sholat dengan khusyuk dan benar. Semua ini harus dilakukan dengan pemikiran yang benar pula. Syarat menjadi imam dalam sholat selanjutnya adalah berakal sehat. Kita tidak boleh sholat berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam yang memiliki gangguan jiwa, orang yang sedang mabuk, bahkan orang yang linglung. Hal ini bisa membawa sholat ke dalam gerakan atau bacaan yang salah dan tanpa arah. Jika hal tersebut terjadi, maka sholat yang kita lakukan tidak akan sah di mata Allah Ta'ala. Syarat menjadi imam ini pun dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fikih Islam Al-Adilatuhu. Tidak sah sholat yang dilakukan di belakang mereka orang linglung dan mabuk berdua, sebagaimana tidak sah sholat mereka juga. Jangan sampai jamaah kecolongan dengan seorang imam yang tidak berakal sehat. Tetaplah selektif dalam memilih imam demi kelancaran dan sahnya sholat. Balik. Setiap manusia pasti mengalami masa peralihan dari masa anak-anak ke masa balik. Saat memasuki fase balik, diri kita pun sudah mengetahui mana yang benar dan juga salah. Semua perbuatan kita pun sudah dihitung oleh malaikat. Lalu perbuatan dosa yang diperbuat akan menjadi catatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tentunya balik merupakan titik diri kita menjadi seseorang yang sudah dewasa. Tidak secara biologis saja, tetapi dari segala pemikiran seharusnya sudah menjadi seseorang yang mampu berpikir panjang dan tidak terbujuk rayu dari setan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Salah satu syarat menjadi imam dalam sholat adalah seorang imam tersebut harus sudah balik, seperti yang dijelaskan dalam hadis.
janganlah kamu majukan, jadikan imam anak-anak kecil di antara kalian. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Suci dari hadas besar dan kecil. Dalam menjalankan sholat kita memang harus bersih dari hadas besar maupun kecil. Tentunya hal ini juga berlaku untuk seorang imam yang akan memimpin sholat. Tidak akan sah sholatnya dan para jamaah jika memimpin sholat dalam keadaan belum suci dari hadas besar yang juga kecil. Tentunya hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Maka dari itu kita pun harus memperhatikan diri kita untuk sudah suci sebelum menjalankan sholat. Hal ini sahabat beriman untuk sahnya sholat yang kita lakukan. Bacaan bagus dan paham rukun sholat. Seorang imam akan membimbing para jamaahnya agar bisa menjalankan sholat dengan baik dan benar. Sang imam pun harus dibekali dengan bacaan dan paham akan rukun sholat yang dijalankan. Jangan sampai sang imam yang memimpin sholat tidak memahami apapun tentang rukun sholat. Seorang imam juga harus mempunyai bacaan Al-Quran yang baik. Hal ini karena merupakan salah satu syarat sah sholat. Hal ini pun ditegaskan pula oleh hadis yang diriwayatkan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah bersabda, yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang pandai membaca kitabullah. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam dalam riwayat lain atau umur. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya. Karena itu, jika kalian ingin menjadi imam dalam sholat, perbaikilah bacaan Al-Quranmu agar menjadi imam yang baik dan benar. Diutamakan orang yang lebih tua. Seorang anak muda memang harus mengambil peran dalam agama Islam. Selama dia sudah memasuki masa balik, tentunya dia boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah. Tentunya hal itu menjadi suatu pengalaman yang baik untuk dirinya. Namun kita juga harus mengutamakan orang yang lebih tua. Hal ini tentunya merupakan rasa hormat kepadanya. Hal ini pun dijelaskan pula oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatlah kamu sekalian, sebagaimana kamu sekalian melihat aku melakukan salat. Hendaklah salah seorang dari kamu melakukan azan untuk kamu sekalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu mengimami kamu sekalian. Dahulukanlah para ulama atau tetua yang ada di sekitar kalian. Dari situ kita juga bisa belajar bagaimana menjadi imam yang baik, karena pastinya mereka jauh lebih pengalaman daripada pemuda yang masih miskin ilmunya. Bukan seorang musafir. Syarat menjadi imam selanjutnya adalah diutamakan
untuk menjadi imam seorang muslim yang bermukim di sekitar. Jangan mendahulukan seorang musafir yang jauh datang dari tempat lain. Hal ini juga merupakan bentuk rasa hormat kepada orang yang bermukim di sekitar masjid tersebut. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seseorang laki-laki mengimami orang laki-laki lain pada keluarga laki-laki lain tersebut, dan janganlah seseorang laki-laki duduk pada tempat duduk yang khusus bagi laki-laki lain kecuali dengan izinnya. Jika sudah diizinkan, barulah boleh seorang musafir menjadi imam di masjid tersebut." Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.